Mereka menandatangani perjanjian damai, hidup berdampingan, bahkan dilindungi sepenuhnya. Namun di balik senyum dan kesepakatan itu, tersembunyi rencana yang hampir menghancurkan Madinah dari dalam. Setelah kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar, posisi politik Nabi semakin kuat. Sebagian tokoh Yahudi mulai menunjukkan sikap sinis dan provokatif. Di pasar Bani Kainuka terjadi insiden yang memicu ketegangan. Seorang perempuan muslimah dilecehkan, lalu keributan berujung pada terbunuhnya seorang muslim dan seorang Yahudi. Alih-alih meredakan situasi sesuai piagam, Bani Kainuka justru menantang kekuasaan Nabi. Mereka menyombongkan kekuatan benteng dan senjata mereka. Ketegangan meningkat hingga akhirnya Nabi mengepung perkampungan mereka. Setelah beberapa hari, mereka menyerah. Hukuman yang dijatuhkan bukan pembantaian, melainkan pengusiran dari Madinah. Mereka pergi meninggalkan harta dan benteng, sebuah peringatan bahwa perjanjian tidak boleh dipermainkan. Beberapa waktu kemudian, Nabi mendatangi Bani Nadir untuk meminta kontribusi sesuai perjanjian. Mereka menyambut secara lahiriah, tetapi diam-diam merencanakan pembunuhan. Menurut riwayat, mereka bersepakat menjatuhkan batu besar dari atas rumah saat Nabi duduk di dekat tembok mereka. Rencana itu gagal. Nabi tiba-tiba bangkit dan meninggalkan tempat tersebut setelah mendapatkan peringatan. Pengkhianatan itu jelas melanggar piagam Madinah. Nabi memberi ultimatum agar mereka meninggalkan kota. Sebagian mencoba meminta bantuan luar, tetapi tidak ada yang berani menolong. Akhirnya Bani Nadir juga diusir dari Madinah, membawa harta yang mampu mereka angkut. Tahun ke-5 Hijrah, Madinah dikepung dalam peristiwa besar, Perang Khandaq. Pasukan Quraisy dan sekutunya berjumlah ribuan mengepung kota. Kaum muslimin menggali parit sebagai pertahanan. Situasi sangat genting, kelaparan, ketakutan, dan ancaman dari segala arah. Di tengah krisis itu, datang kabar mengejutkan. Bani Quraisyah, yang sebelumnya terikat perjanjian damai, diduga berkhianat dan membuka peluang kerjasama dengan pasukan musuh. Jika benar, Madinah akan diserang dari dua arah, luar dan dalam. Kabar itu mengguncang kaum muslimin. Perempuan dan anak-anak berada di dalam kota tanpa perlindungan penuh. Nabi mengirim utusan untuk memastikan. Hasilnya menyedihkan, Bani Quraisyah tidak lagi mengakui perjanjian. Mereka condong mendukung musuh. Namun, pertolongan datang dengan cara tak terduga. Angin kencang dan badai menghantam pasukan sekutu, memecah konsentrasi dan moral mereka. Pengepungan berakhir tanpa pertempuran besar. Setelah ancaman luar sirna, perhatian tertuju pada Bani Quraisyah. Mereka dikepung karena dianggap melanggar perjanjian di saat paling kritis. Setelah beberapa minggu, mereka menyerah dan meminta agar keputusan hukum diserahkan kepada Sa'd bin Mu'adz, pemimpin Aus, sekutu lama mereka sebelum Islam. Keputusan Sa'd tegas dan keras, mengikuti hukum perang yang berlaku saat itu di tradisi mereka sendiri. Peristiwa ini menjadi salah satu episode paling kontroversial dan emosional dalam sejarah Madinah. Bagi kaum muslimin, itu adalah konsekuensi dari pengkhianatan di masa perang. Bagi pihak lain, itu menjadi catatan pahit hubungan antar komunitas. Rangkaian peristiwa ini bukanlah konflik agama semata, melainkan pergulatan politik, keamanan, dan kesetiaan terhadap perjanjian di masa penuh ancaman. Tidak semua individu Yahudi berkhianat, dan tidak semua konflik terjadi tanpa sebab sosial politik. Namun 3 kabilah besar tersebut tercatat melanggar kesepakatan yang telah disetujui bersama. Kisah ini bukan sekadar cerita konflik antar agama, melainkan tentang konsekuensi dari pelanggaran perjanjian di tengah krisis. Nabi Muhammad berulang kali memilih jalan damai dan memberi kesempatan. Setiap tindakan diambil setelah ada pelanggaran nyata terhadap kesepakatan yang telah disetujui bersama. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa konflik bukan bermula dari perbedaan agama, melainkan dari pelanggaran perjanjian dan pengkhianatan dalam situasi perang. Piagam Madinah memberi ruang hidup berdampingan. Namun ketika kesepakatan dilanggar secara sadar dan berulang, stabilitas kota dipertaruhkan. Madinah akhirnya berdiri lebih kokoh. Tidak lagi terpecah oleh konflik internal yang berpotensi menghancurkan dari dalam. Peristiwa-peristiwa ini menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya bisa bertahan jika kepercayaan dijaga dan perjanjian dihormati. Di balik emosi, ketegangan, dan luka sejarah itu, tersimpan pesan mendalam.
Pengkhianatan mungkin mengguncang sebuah peradaban, tetapi keteguhan prinsip dan keadilan akan menentukan akhirnya.